OK，我们今天呢有学新的课，就是14课，第14课bab 14. Nanti setelah kita kemungkinan pertemuan habis itu ya, habis kita habis kita tes yang ketiga, kita akan lebih banyak口语. Jadi kita nanti di awal itu ada materi. Di awal ada materi seperti grammar dan lain sebagainya. Habis itu nanti kita lanjut ke口语. 口语 itu kayak conversation-nya gitu. 对话nya. Kita nanti akan kayak gitu. Tapi 对话 pelan-pelan dan nggak cuman sama Laoshi. Jadi nanti saya nggak share PPT, tapi kita ngobrol kayak tadi, tapi 说汉语 sebisanya. Entah nanti nanya ke temennya, nih semua minca atau gimana. Untuk melatih, jadi tanpa tulisan. Kalau kemarin-kemarin kan kita ada tulisannya ya. Nah, nanti pertemuan-pertemuan akhir itu kita lebih ke ngomongnya. Jadi ngomongnya kayak gitu. Oke? Nah, 我们今天呢有读课文. Hari ini kita akan finalnya kita akan membaca 课文. Kita akan membaca 课文 bacaan lagi. Tapi 很简单 kok, ada pinginnya juga, ada pinginnya. Cuma nanti akan dilatih pinginnya habis kita baca pinginnya dihilangkan kayak gitu biar nggak ketergantungan dengan pingin. Nah, di sini judulnya 可以试试吗? Bisa nggak nyoba? Jadi hari ini itu temanya lagi shopping baju. Temanya shopping baju. Nah, sebelum itu kita fusi dulu pelajaran yang kemarin, susunan kalimat. Masih ingat nggak rumusnya apa aja, rumus lengkapnya? Rumus lengkapnya apa aja? Plus keterangan waktu, keterangan plus lokasi, keterangan lokasi, keterangan plus cara, predikat objek. Iya, predikat terus objek. Hempang masih ingat. Oke, coba ini dirangkai dulu. Ini kemarin ada. Ini ada rencente, ada rencente yang berarti serius. Coba bisa dikasih angka ya. Kalian bisa coret di sini. Angkanya yang pertama yang mana seharusnya? Yang ini 每天, yang pertama yang hijau rencente. Ini 每天, ini 我, ini 学中文在家里di dalam rumah. Yang rencente itu artinya serius. Coba ditulis angkanya. Semuanya boleh nyoret-nyoret. Nanti kalau udah dicoret yang atas ya di sampingnya dicoret lagi nggak apa-apa karena jawaban teman kalian belum tentu benar. Jadi coba dijawab. Oke. Yang lain kalau ada jawaban yang lain dari Divine atau Rini atau Melisa boleh ditulis. Jess juga boleh. Nggak harus sama. Oke. Oke, Kli ya. Coba dibaca. Yang pertama ini semua jawabnya yang ini bacanya apa ini? Coba tuh, Hansunya bacanya apa? Oh iya, wo yang berarti saya. Terus cekena everyday. 每天. Tahu cekena? 在家里，在家里，很棒，在家里，这个呢？认真的，这个学，呀，学，这个呢？中文，OK。jadi 我每天在家里认真的学中文 artinya apa? Kita kemarin udah bahas yang ini. Artinya apa? Saya setiap hari di rumah
belajar bahasa Mandarin Bahasa dengan Mandarin serius. dengan serius. Oke, Hanpang. Saya setiap hari di rumah belajar bahasa Mandarin dengan serius. Indonesia. Nah, untuk yang ini, 每天我去工作挤摩托车. Benernya gimana kalimatnya untuk yang ini? 每天我去工作挤摩托车. Yang benar gimana? Ini kalimatnya masih salah soalnya. 每天我我骑摩托骑摩托车去工去作。工作。 Oke, 很棒。每天我骑摩托车去工作，什么意思？Artinya apa? Setiap hari Setiap hari saya saya naik naik sepeda motor motor pergi kerja. pergi kerja. Naik sepeda motor pergi kerja atau pergi kerja naik sepeda motor. Oke, Hanpang. Bentar, saya akan hapus dulu. Oke, masih ingat tugasnya yang kemarin? Saya akan tanyakan satu-satu dulu. Silahkan dibaca. Semoga nggak lupa ya. Kalian nggak cuma tulisannya, tapi juga bisa bacanya. Saya akan dengarkan dulu jawabannya Jess. Dari nomor 1, Jess. Coba kalimatnya Jess gimana? Indonesianya dulu atau ini Mandarinnya dulu, nanti baru Indonesia. 因为我喜欢benar-benar 因为我喜欢看小说 所以明天我要卖很多小说 Oke, Hanpang. Artinya semua bisa? Karena aku suka membaca novel jadi besok aku mau beli banyak novel. Oke, PR yang kedua. Coba kalimatnya gimana? 你有事去哥哥的家我就也去。你有事去哥哥的家我就也去。什么意思? Artinya apa? Jika kamu pergi ke rumah kakak lelaki, maka aku juga pergi. Oke, maka aku juga pergi. Bener kok, tapi Hanpang. Terus lanjutnya yang 还是 yang 还是你要买苹果还是西瓜？什么意思? Kamu mau beli apel atau semangka? Oke, benar. 还是 itu untuk kata tanya, benar. 然后或者 yang 或者我不喜欢哥哥去台湾或者北京。活着 bukan 活着 tapi 活着 活着 U-nya doang. It's okay, gak apa-apa. HSK2 aja yang saya ajar itu sebelum ini tadi juga kebalik antara U dan O itu mereka kebalik-balik. Itu biasa terjadi Bapak. Iya. Kalau hoje itu kera artinya ya. Jadi kalau jangan sampai salah ya. Hoze, sama ho. Jangan sampai iya gitu. Hoje. Jadi oke, lanjutnya yang sueran sama-sama 但是 atau 可是 sama-sama ya. Meskipun tetapi. 虽然我没有哥哥，可是我有妹妹。OK， 很棒。虽然我没有哥哥，可是我有妹妹。OK， 很棒 Jessica， semuanya tuh well. 谢谢 Jessica, kalimatnya sederhana tapi benar kok, nggak apa-apa. Yang penting udah paham ya berarti. Tingtung ya, mimpi ya Jessica. Penggunaan semuanya. Oke, lanjutnya Rini. Yo Rini, coba Rini yang Yinwei sama-sama Shui. 因为我没有菜，所以我去饭店买菜。Oke, Rini suka banget. Kasihan banget selalu mayo chai ya. Sukanya GoFood nih kayaknya. Mayo chai. Oke, lanjutnya yang Yaoshi Ruko sama-sama Ju sama-sama. Ibu rumah tangga banget kok. Ruko. 如果我去有钱，我就去银行。 Oh, kalau mau jika apa artinya apa? Jika aku perlu uang maka aku harus ke bank. Oke,可以 bener kok, bener. Lalu yang 还是 你要去芒果还是西瓜？这 makan kan ya?
吃嗯，芒果你要吃芒果还是西西瓜？瓜 oke benar 然后 lanjutnya 或者我今天或者明天有去游泳。 oke 有去游泳啊然后 yang sueran atau sueran 什么什么meskipun 虽然我生病了，但是我不要去医院。医院医院 iya artinya apa coba biar yang lain tahu sueran Meskipun saya sakit, tapi saya tidak mau pergi ke rumah sakit. oke Henpang Rini udah bener kalimatnya semua. Oke lanjutnya kita dengar define dulu ya define 因为今天下雨，所以我不去他的家。 Oke, Semaisa artinya apa? Biar yang lain tahu. Karena hari ini hujan, jadi saya tidak pergi ke rumahnya. Oke, lanjutnya? 第二个，要是爸爸很忙，我们明天早上就不会一起去跑步。 Semaisa. Jika papa sangat sibuk, maka kita besok pagi tidak bisa pergi berlari bersama. Iya, Empang. Yuk lanjutnya. 妈妈，你要去跟我还是弟弟？ Mama, 你要去跟我还是跟弟弟 dikasihkan lagi ya? 还是跟弟弟 Oke, Semaisa. Mama, kamu mau pergi dengan saya atau dengan Titi? Oke, lanjutnya 或者爸爸鞋或者妈妈鞋，对我来说都一样的。 Oke, Semaisa. Papa yang nulis ataupun mama, Yang bagiku semua sama. Sama. Oke, lanjutnya yang 虽然什么但是虽然他们嘲笑我，可是我觉得我很美丽。 什么意思？ Meskipun mereka mengejekku, tetapi saya merasa saya sangat cantik. Oke, 很棒。是的，你很漂亮，很美丽，可以。谢谢老师。 Oke, saya define lanjutnya yang terakhir, Ceho Melisa. Yuk Melisa coba. 因为什么什么所以什么。因为我要买书，所以我今天去书店。 Oke, Semaisa artinya apa? Karena saya mau beli buku, jadi hari ini saya pergi ke toko buku. Oke, lanjutnya? 要是今天星期六，我就骑自行车。 Oke, Semaisa. Kalau hari ini hari Sabtu, maka saya pergi main sepeda, bersepeda. Maka akan saya pergi bersepeda. Boleh. Terus 还是 yang 还是你要买一斤还是2斤西瓜？什么意思？ Kamu? Kamu mau beli setengah kilo atau 1 kilo semangka. Oke. 或者妈妈去书店要买杂志或者小说。什么意思？ Mama pergi ke toko buku mau beli majalah atau novel. Terus 虽然什么什么，但是 atau 可是什么什么。虽然今天下雨，但是我去上班。Oke, 什么意思？ Meskipun hari ini turun hujan, tapi saya pergi kerja. Oke, tapi saya pergi kerja. Oke, Hempang Melisa. Totwela. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya.
Nah, ini sengse hari ini. 这个怎么读? Coba bacanya apa? Yen? 颜色 Iya, yense, warna. Nah, kita hari ini belajar dasarnya ya. Kita akan belajar warna. Hari ini kita akan belajar warna. Nah, saya akan keluarkan semua dulu. Oke. Yang kedua ini hongse, yang berarti merah. Hongse. Lalu huangse, yang berarti kuning. Saya minta ditulis juga ya. Nanti buat pelajaran kalian. Karena nanti di akhir saya ada game quiz gitu, quizzes. Mungkin kalau yang masih sekolah kayak Define atau itu mungkin pernah gunain ya, quizzes sudah pernah gunain belum di sekolah? Pernah ya. Nah kita nanti kita kan nanti pakai quizzes gitu, tapi simple kok saya pakainya. Terus saya juga timernya saya kasih 10 detikan, jadi cukup lama untuk kalian itu. Nanti kuisisnya macam-macam, jadi ada soal yang dulu kita pernah pelajarin sama hari ini tentang warna juga. Jadi saya minta nanti warnanya ini dikit-dikit sambil dihafalkan ya. Hongse itu warna merah, lalu huangse itu warna kuning, terus lanse biru, lüse warna hijau, paise warna putih, heise warna hitam, 紫色 warna ungu, 紫色 warna ungu, terus 橙色 warna orange, 橙色, terus ada 粉红色 warna pink, 粉红色, 然后有灰色 itu abu-abu, 灰色. Nah, antara 灰色 dan 黑色 jangan sampai tertukar ya. Kalau 黑色 itu hitam, kalau 灰色 itu warna abu-abu, 灰色. Lalu ada yang terakhir, cungse. Tapi masih ada, ini bukan terakhir. Cungse itu warna coklat. Cungse. Jadi se di sini itu menandakan bahwa itu warna, artinya warna. Hongse warna merah. Oke. Nah, di sini warna pink itu kalian bisa juga kalau kalian pernah nemuin tuh ada fense. Nah, jadi pink itu bisa fen hongse atau fense kayak gitu. Pink itu bisa 粉红色 atau 粉色. OK， 现在跟着老师读，打开麦克风。第一，颜色，红色，黄色，蓝色，绿色，白色，黑色，紫色，橙色，粉红色，灰色，棕色。Oke, kita lanjutkan ke sengse yang berikutnya. Oke, di sini ada inse. Inse itu warna perak ya. Inse. Lalu ada cinse, warna emas. Cinse. Terus ada shen, yang berarti gelap. Shen, gelap. Terus ada qian. Qian itu muda atau terang. Qian. Lalu ada Yurongfu. Nah, ini nanti ada di kawan yang akan kita pelajari hari ini. Kawan teks bacaan yang akan kita pelajari hari ini. Yurongfu yang berarti jaket musim dingin. Yurongfu. Terus ada Yo sheme yang berarti tidak hanya tetapi juga. Nah, yo titik-titik ini adalah grammar hari ini, tata bahasa hari ini. Kita belajar yo sheme, penggunaan yo sheme. Terus ada chang yang berarti panjang, panjang. Lalu yo lawan katanya chang, tuan yang berarti pendek, tuan. Terus di sini ada itiar itu artinya sedikit atau agak.
一点儿 sedikit atau agak. Terus ada 有点儿 ini artinya juga sama, sedikit atau agak. Nanti ini juga ada di Yufa, di grammar hari ini ya. Nanti ada penjelasannya. Jadi 有什么什么有什么什么 一点儿 sama 有点儿 perbedaannya 一点儿 sama 有点儿. Terus ada 可以 yang berarti boleh atau bisa. Nah, untuk 可以 ini nanti untuk permintaan. Jadi 我可以吃饭吗? Saya bisa nggak? Saya boleh nggak makan? Jadi untuk permintaan, makanya kita gunainnya 可以. Terus di sini ada 当然 yang berarti tentu saja. Of course. 当然可以 ya, tentu saja boleh. 当然 OK, 现在肯哲老师读，打开麦克风。银色，银色，金色，金色，深，浅，羽绒服，又什么什么又什么什么。又什么。 Jadi bla 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 itu kalau dalam bahasa Mandarin kita nyebutnya sama kayak gitu. Chang, 短，一点儿。 Jadi ini e-nya nggak kebaca ya, e-nya. Yang ini juga nanti e-nya nggak baca. 有点儿。 Terus ada 可以， yang terakhir 当然。 Oke, Hanpang. Ini kira-kira nulisnya udah selesai ya. Saya akan melanjutkan. Udah selesai belum? Melisa, coba halo lemah Melisa. Halo. Oke. Kita lanjut ke 生字 berikutnya. Kita lanjut ke 生字 berikutnya. 合适 itu artinya cocok. 合适. 然后 ada 打折 itu artinya diskon. 打折. Terus ada 种 itu artinya tipe atau jenis. Yang terakhir ada 在 yang berarti lagi. 在. Makanya biasanya kalau kita nyebut 再见 itu sampai jumpa lagi. Tapi kapannya belum tahu. Kalau 明天见, nah itu baru besok jumpa lagi ya, itu udah tahu waktunya. Kalau 再见 sampai jumpa lagi, intinya gitu. Oke, 现在打开麦克风，我们一起来读 sambil kita baca bareng-bareng ya. 合适，打折，种，在。Oke. Di sini 合适 itu artinya cocok, bisa juga diartikan nyaman. Tapi yang pakai 合适 itu kalau bajunya nyaman enggak? 你穿的衣服合适不合适? Itu kita pakainya 合适, cocok atau nyaman. Terus di sini ada 打折 yang berarti diskon. Ada 种 yang berarti tipe atau jenis. Terus yang terakhir ada 在 lagi. Jadi 生字 yang kita pelajarin tadi itu nanti akan ada di kawan, ada di kawan yang kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita review dulu untuk 演示. Pencet. Nah. Oke, ada yang bisa baca yang atas ini pertanyaannya bacanya apa? Hanzunya apa? 你喜欢什么颜色？你喜欢什么颜色? Artinya apa? 你喜欢什么颜色? Kamu suka warna apa? Iya, kamu suka warna apa? Oke, saya akan tanyakan dulu bareng-bareng ya, habis itu nanti saya tanya satu-satu. Boleh lihat catatan kalau udah tadi yang nyatet. 这个什么颜色? 这个什么颜色? 第一是什么颜色? 白色，这个呢？
不是意思bawahnya 粉红色，粉红色 iya sampingnya ini coba saya acak soalnya ini apa 橙色，橙色、色 iya 这个呢黑色、黑黑色，色 iya kalau sampingnya ini 红色、红色这个呢棕色，棕色、 iya 棕色这个呢黄色，黄色、黄色，这个呢绿色， iya 绿色 artinya 绿色绿色、 LU U-nya ada titik 2 bacanya 绿色这个呢蓝色、蓝色是的这个呢灰色，灰色 iya yang terakhir ungu 橘色、泽色 bacanya Z泽 baca 色 泽色 iya 泽色 oke saya akan tanya satu-satu Jess你喜欢什么颜色 sebutkan 2 paling enggak 2 dikasih dan ya nanti tengah-tengahnya berarti yuk 你喜欢什么颜色 jawabnya gimana 我喜欢 coba diulangin suaranya hilang nah gimana Jess 我喜欢紫色和白色。紫色 bukan Ya, 和白色 ya 是吗 Ya. Oke,谢谢 Jess. Oke, saya akan tanya ke Melisa. Melisa, 你喜欢什么颜色 boleh lebih dari 2, tapi nggak boleh 1. 我喜欢黄色和蓝色。哦，你喜欢黄色和蓝色，很棒。OK， 谢谢 Melisa。现在我要问 Rini， 你喜欢什么颜色？我喜欢白色和蓝色。黑色和蓝色。OK， 很棒。然后 define， 请问你喜欢什么颜色？我喜欢紫色和黑色。紫色和黑色是不是sama hitam ya? Ya, sir. Oke, banyak yang suka ungu ya. Oke. 哦，这里有 Freddy。Hello Freddy， 你喜欢什么颜色？我喜欢蓝色和白色。OK， 蓝色和白色。OK， 有其他的有别的吗？ Ada yang lain lagi kah？ 只有2个颜色吗？ Cuman 2 aja？ 是吗？ Jawabnya gimana？ 是 kayak gitu kalau iya. 是老师。 Oke, yang jawab define malah. Oke. Measure. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada penjelasan untuk yang tadi saya bilang ke kalian, penggunaan itiar dan yotiar. Oke, penggunaan itiar dan yotiar. Nah, itiar dan yotiar, yang ini tuh itiar ya, yang pertama. Yang kedua, yotiar, artinya itu sedikit atau agak. Artinya sedikit atau agak. Sama-sama artinya itu, itiar atau yotiar. Cuman, kalau itiar itu artinya sedikit dengan jumlah yang tidak pasti. Jadi maksudnya itu sedikitnya itu nggak tahu, sedikit seberapa itu nggak tahu. Cuman disebutnya sedikit gitu. Dengan jumlah yang tidak pasti. Sering dipakai sebelum kata benda. Jadi kata bendanya itu kayak fan ini artinya nasi. Contohnya nih, 今天我只吃了一点饭. Hari ini saya hanya makan sedikit nasi. Nah, kata bendanya kan nasinya ini ya. Terus contoh yang kedua, 我要买点食物. Saya mau membeli sedikit makanan. 食物 itu artinya makanan. 食物. Oke. Jadi di sini itiar itu artinya sedikit, tapi jumlahnya tidak pasti.
Itiar itu artinya sedikit tapi jumlahnya tidak pasti. Terus sering-seringnya itu dipakai sebelum kata benda. Kata benda itu kayak nasi, makanan, buku, terus laptop dan lain sebagainya, baju itu juga kata benda. Jadi diletakinya sebelum itu. Makanya itiarnya di sini baru nasi. Jadi sesuai dengan bahasa Indonesianya kok, sesuai dengan bahasa Indonesianya. Oke, coba yang pertama cemetu, bacanya gimana? Satu kalimat ini. Pakai mikrofon. Coba bacanya gimana? 今天今天我吃了一点儿饭。 Iya. 今天我只吃了一点儿饭. Jangan lupa kalau ZHI sama CHI, che yang ce makannya itu ada nafasnya che gitu. 吃了一点儿. Coba yang kedua. Bacanya gimana yang kedua? 我要买食物。 Iya. 我要买点食物. 我要买点食物. Artinya saya mau membeli sedikit makanan. Jadi itiar itu artinya sedikit tapi jumlahnya nggak pasti. Terus dipakainya sebelum kata benda. Oke, kita lanjut coba pengertiannya yang benar. Oh, ini itiar lagi. Oh, yang ini bukan. Yang ini pakainya kita apa namanya, itiar yang nggak pakai i ya, itiar yang nggak pakai i. Kalau tadi itu itiarnya kan i-nya dikasih, tapi kalau yang ini itiar juga, tapi kadang i-nya dihilangin nggak apa-apa. Jadi saya mau kasih tahu ke kalian, ini kan ada itiar ya, i itu bisa kalian pakai bisa enggak. Jadi i ini itu nggak wajib ada. Oke, kalian cuman tiar kayak gitu aja itu artinya sudah sedikit. Kalau tadi itiar yang tadi itu kan setelah kata benda ya. Nah, kalau yang ini itu bisa juga diletakkan di belakang kata sifat. Di belakang kata sifat. Kalau yang tadi sebelum kata benda, kalau yang ini setelah kata sifat. Setelah kata sifat. Kata sifat itu besar, terus panjang, pendek, kecil, cantik, ganteng itu itu namanya kata sifat. Adjektif, 形容词. Contohnya, 有大一点儿的皮鞋吗? Apakah ada sepatu yang sedikit lebih besar ukurannya? 有大一点儿的皮鞋吗? Apakah ada sepatu yang sedikit lebih besar ukurannya? i boleh. Boleh, iya. Kalau nggak pakai i boleh, bener ini. Jadi bisa 有大点儿 kayak gitu boleh. Jadi ini i-nya itu nggak wajib, boleh pakai, boleh enggak. Contohnya bawah nih, 明天我要早点来学校. Ini kan i-nya nggak ada. Nah yang di depan ini kalau nggak dikasih i boleh nggak loh? Boleh. Yang tadi pun, yang ini kalian nggak mau dikasih i juga boleh. Jadi i ini hanya kalimat lengkapnya, nggak wajib ada. Kalian nanti kalau sudah besok-besok atau kapan pernah nemuin ini cuman tiar aja, artinya sama, artinya agak atau sedikit. Jadi i itu nggak wajib, itu cuman lengkapnya aja. Kalau mau i-nya dihilangkan nggak apa-apa, i-nya dihilangkan nggak apa-apa. Jadi 有大一点的皮鞋吗? 明天我要早点来学校. Besok saya mau ke sekolah sedikit lebih awal. Atau agak awal atau agak pagian. 明天我要早点来学校. Nah, di sini ini kata sifatnya yang pertama itu yang ta, yang berarti besar ya. Kita ada di beberapa, saya lupa, saya sudah pernah memberikan kata sifat ke kalian. Kata sifat udah saya pernah berikan. Nanti kalau itu habis ini saya akan kasihkan filenya. Saya punya kata sifat lengkap, cukup yang biasanya umum, terus ada contoh kalimatnya juga. Nanti setelah kelas saya akan share juga di Google Classroom untuk kalian lumayan buat belajar kata sifatnya. Karena kata sifat itu selalu ada di setiap grammar. Jadi grammarnya banyak banget yang butuhin kata sifat. Terus di sini yang 明天我要早点, jadi kata sifatnya yang mana yang di kalimat kedua? Adjektifnya yang mana? Yang kalimat kedua. Mana yang? Lebih awal.
Maksudnya yang Hansema yang bacanya Cao, iya Cao yang berarti lebih awal atau lebih pagi ya. Yuk, sekarang TI silakan dibaca. Nomor 1 dibaca dulu. Cemetu bacanya gimana nomor 1? 有大一点儿的皮鞋吗？皮鞋吗？Oh, ini benar. Ini ada yang tanya. Pi artinya apa? Pi itu artinya ukuran sepatu. Pi itu artinya ukuran. Jadi kalau di sepatu itu kan ada ukuran 38 atau 40 kayak gitu. Nah, pi itu artinya ukuran sepatu. Terus selanjutnya yuk yang bawah. Cepet tuh. Kedua. 明天我要早点来学校。明天我要早点来学校. Besok saya mau ke sekolah sedikit lebih awal. Gitu ya. Jadi itiar itu i-nya nggak wajib dikasih, boleh juga i-nya dihilangkan. Terus tadi yang pertama diletakkan di mana? Yang pertama itiar bisa diletakkan di mana? Sebelum kata benda. Sebelum kata benda. Yang sama? Yang ini yang terakhir di belakang setelah kata sifat. Ya, setelah kata sifat gitu. Terus selanjutnya untuk penggunaan youtiar. Oke, penggunaan youtiar. Nah, kalau youtiar sering diletakkan di depan kata kerja atau kata sifat. Kalau youtiar diletakkan di depan kata kerja atau kata sifat. Bedanya sama itiar, tadi kalau itiar diletakinya di belakang atau setelahnya kata sifat ya. Kalau youtiar itu diletakinya di depannya kata kerja, kalau enggak di depannya kata sifat gitu. Dengan posisi sebagai kata keterangan. Jadi yang ini kalau bingung, yang belakang nggak usah dianggap, kalian cukup fokus aja ke sering diletakkan di depan kata kerja atau kata sifat. Jadi fokusnya ke situ aja. Diletakin di depan atau di depan kata kerja atau kata sifat kayak gitu. Lalu juga mengartikan tingkatan yang lebih ringan atau rendah. Saat dipakai di depan kata sifat rata-rata mengandung arti yang tidak baik. Maksudnya gimana? Contohnya gini nih. 今天我有点累. Hari ini sedikit capek. Kan capek itu nggak bagus ya. Maksudnya itu kan mengeluh gitu loh. Jadinya dia pakainya 有点我有点累, bukan pakai 一点 tapi pakai 有点. Nah, nanti untuk penggunaan ini kalian cukup hafalkan aja, oh ini lei itu kata sifat, capek itu kata sifat, lelah itu kata sifat. Nah, yotiarnya di depan berarti, di depannya. Kan biasanya itu kalian bisa pakai itiar, bisa pakai yotiar ya. Nah, nanti untuk kalau semisal mau komen, buat komentar, kayak semisal nih, bajuku terlalu besar. Nah, kalian bisa bilangnya, 我的衣服有点大. Ta itu kan besar. Bajuku sedikit besar. Itu kan untuk ngomen ya. Jadi yotiar ini sebenarnya digunakan untuk kayak berkomentar, kayak ngomentarin benda apa, kurang puas apa kayak gitu. Itu kita pakainya yotiar. Yang agak negatif-negatif itu pakainya yotiar. Oke, selanjutnya ini Mei Mei yotiar bu kaoxing. Adik perempuan sedikit nggak senang. Mei Mei yotiar bu kaoxing. Adik perempuan agak nggak senang nih hari ini. Tidak bahagia hari ini. Makanya dia pakainya yotiar. Nanti kalau masih bingung akan lebih paham lagi kalau kita udah kerjain latihan soalnya. Di sini ada 今天我有点累 atau 美美有点不高兴. Coba silakan dibaca yang pertama dulu. Gimana itu? 今天我有点累。 Terus yang kedua? 妹妹有点不高兴。妹妹有点不高兴. Oke. Sekarang kita kerjain latihan soalnya. Di sini saya akan kasihkan karena ada beberapa kalian belum belajar juga ya. Pertama-tama saya akan tanya dulu, ini tadi bacanya apa yang pertama ini? Bacanya apa ini? 有点 Terus sampingnya bacanya apa? 一点 Oke, di sini karena saya nggak tulis pinyin ya buat latihan, jadi saya akan tes lagi. Ada yang tahu ini bacanya apa?
Zhejian apa? Ini dari awal kita belajar. Zhejian sama hafal hanzinya enggak? 这件衣服 Iya, ifu benar ifu baju. Saya akan tulis di sini. Ifu. Ifu baju. Terus ada yang tahu ini apa? Hansa apa ini? Besar.大 Ta. Iya, ta yang berarti besar. Nah, ta besar. Oke, kalau yomeyo artinya apa yomeyo? Ini yomeyo bacanya. ada enggak? Iya, ada enggak? Yomeyo, ada enggak? Yomeyo. Terus sampingnya yomeyo apa? Lawan katanya ta. Xiao. Xiao yang Xiao. berarti Kecil. kecil. Yomeyo. Oke, ada tidak? Kalian bisa sambil mengerjakan. Ini jadi cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya kalian tinggal tiar sama tiarnya harus diletakin di mana. Sambil itu saya akan sambil menjelaskan cara baca dan artinya. Silakan ditulis di kertas kalian aja buat catatan nanti karena saya akan tanya langsung kalau nanti. Sambil dengerin saya sambil mulai ngerjain. 这件衣服 titik-titik ta 有没有 xiao titik-titik te. Te-nya ini kalian nggak perlu pikirkan. Karena yang penting artinya ada nggak kecil apa? Pakainya sedikit yang mana? Sedikit yang youtiar atau itiar. Terus nomor 2 ini cepen shu. Ini pasti udah tahu semua ya. Cepen shu buku ini. Terus ini nan, ini bacanya nan yang berarti sulit atau susah. Nan yang berarti sulit atau susah yang ini nih. Terus napen rungi itu mudah. Ini sambil belajar kosakata baru ya. Mudah. Oke, nanti tinggal jawabannya kalian mau pakai youtiar atau itiar. Coba yang mana? Terus di sini ada ceke de shengzi. Ceke. Ke itu pelajaran. Atau bab ya. Ke itu pelajaran atau bab. Terus di sini ada shengzi. Shengzi itu yang tadi kita awal-awal. Shengzi itu kosakata. Ini shengzi bacanya. Shengzi. Kata. Oke. Terus ini tuo yang berarti banyak. Tuo banyak. Kita kemarin sudah belajar ini juga. Tuo banyak. Lalu di sini ada 这个房间. Fangjian itu bisa diartikan kamar atau ruangan ya. Fangjian yang bisa diartikan kamar atau ruangan. Nah, ini tadi xiao. Xiao yang berarti kecil. Kecil. Oke. Terus di sini ada zhejian sheme. Mahal apa? Masih ingat nggak? Mahal apa Mandarinnya? Wei. Wei, iya. Wei. Na jian pianyi. Pianyi apa artinya pianyi? Murah. Murah, iya benar. Murah. Pianyi murah. Terus zixie, masih ingat Mandarinnya sepatu apa? Xie. 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 Xieze atau xie, ya sama aja. Xieze atau xie itu artinya sepatu. Ini ta besar, wo xiang kan xiao de. Oke, silahkan dikerjakan. Dicoba dulu. Kerjakan dulu. Ingat-ingat peletakannya ya, yang saya kasih tahu tadi. Mana yang diletakkan sebelum kata sifat, mana yang diletakkan sesudah kata sifat, itu yang menentukan kalian bisa jawab youtiar atau itiar.
Jadi di sini cukup kalian pahamin aja kalau semisal di depan kata sifat harus pakai yotiar atau itiar, kalau di belakangnya kata sifat harus pakai yotiar atau itiar. Itu nanti udah bisa jawab semuanya dari nomor 1 sampai 6. Nanti ini juga akan masuk materi ke apa namanya xiao kaosan. Jadi untuk tes ketiga ini nanti akan keluar soalnya model-model seperti ini. Yang sudah selesai mengerjakan bisa kirim reaction ke saya ya, biar saya tahu nanti kita langsung bahas kalau misal sudah selesai. Udah pada selesai. Oke, kira-kira sudah selesai kah? Sudah selesai belum? Coba kirim reaction ke saya yang sudah. Oke, define sudah selesai. Yang lain kalau udah selesai, kirim reaksinya ya ke saya tungguin pelan-pelan aja. Kalian nggak perlu tulis lagi, cukup tulis jawabannya aja. Jadi cukup ditulis jawabannya saja. Nggak perlu ditulis soalnya. Ini di sini udah terlihat jelas kok. Ta xiao nan duo xiao hui pian yi ta. Terus habis itu xiao itu semuanya adalah kata sifat. Itu semuanya adalah kata sifat. Coba masih ingat nggak tadi yang kalau misal di sebelum kata sifat pakai youchar atau ichar kayak gitu. Oke, kita coba bahas aja dulu ya. Biar nggak tambah bingung, saya akan jelaskan dulu. Untuk ini saya nomerin ya, ini nomor 1, ini nomor 2. Coba kalau youchar itu diletakinya di sebelum kata sifat atau sesudah kata sifat. Ini youchar yang pertama ini, sebelum atau sesudah? Sebelum atau sesudah? Kalau youchar Sebelum. Kalau itiar berarti Sesudah. Sesudah, iya. Nah, untuk kayak gitu cukup bekalnya itu aja. Kalian sudah bisa jawab 1 sampai 6 ini dengan mudah. Coba yuk sama Rini deh. Rini nomor 1 coba Rini. Dibaca sambil dijawab nomor 1. Dibaca semua ya. Apa ini? Oh. 这件衣服有点大。Terus 有没有小一点的？ Oke. Gitu ya Rini. Artinya apa Rini? Baju ini
Baju ini apa besar, sedikit besar. Sedikit besar atau agak besar. Terus ada tidak yang lebih kecil. Iya, ada sedikit tidak yang sedikit lebih kecil gitu ya. Ini mimpa ya, paham kan ya? Tadi tiar perbedaan tiar. Oke, hampa. Lanjutnya Jess. Jess bekeci. Jess yang kedua Jess, coba. 这本书有点难。 Terus? 那个 Napen. 容 Napen, buku yang itu artinya. 那本容易一点。 Iya, 那本容易一点。这本书有点难 artinya apa? Buku. 这本书 apa ini buku ini. Iya, buku ini Sulit. Terus 那本书容易一点。 buku yang itu lebih sedikit lebih mudah. Buku yang itu sedikit lebih mudah atau agak mudah gitu ya. Oke, Just paham ya berarti ya penggunaan yotiar sama itiar ya. Oke, Sisi. Lanjutnya define. Define silahkan nomor 3 define. 这课的生字有点多。 Ya, 这课的生字有点多，什么意思？ bab kosakata di bab ini sedikit lebih banyak. Iya, sedikit lebih banyak gitu. Hanpang, Sisi jawabannya berarti有点儿, ya kan define? Oke. Lanjutnya Freddy,第四。 这个房间有点小。 OK， 这个房间有点小，什么意思？ kamar itu sedikit kecil. Iya, kamar ini ya, ceke itu ini. Kamar ini sedikit lebih kecil atau agak kecil gitu. Oke, Sisi Freddy. Freddy mimpai ya penggunaan yotiar sama itiar ya. Mimpai, oke. Oke, lanjutnya Melisa. 第五。 这件有点贵，那件便宜一点儿。 Oke, 什么意思？这件有点贵。 baju yang ini agak mahal. Baju yang itu sedikit lebih murah. Iya, hanpa. Sese. Lalu lanjutnya, ayo semuanya pakai mikrofon coba nomor 6 dibaca. 这双鞋有点大。我想看小一点的。 Oke, artinya apa? 这双鞋有点大。 Sepatu ini sedikit besar. Agak besar. Ya, agak besar. 我想看看小一点的，什么意思？ Saya ingin lihat yang lebih kecil. Lebih apa? Ya. Lebih kecil ya. Kalau enggak sedikit lebih kecil gitu ya. Oke, mimpai itu mimpai lemah. Mimpai ya. Semuanya sudah paham ya penggunaan yotiar sama itiar. Oke. Hanjian Pak. Kita lanjutin ke yang berikutnya. Ini penggunaan yo sama-sama, yo sama-sama. Ini bacanya yo titik-titik, yo titik-titik. Yo itu artinya tidak hanya, tetapi juga digunakan untuk menunjukkan beberapa tindakan atau pernyataan yang mengikuti satu dengan lainnya. Maksudnya, ini biasanya digunainnya kayak untuk muji juga. Kayak dia itu udah tidak hanya bisa nyanyi loh, tapi juga bisa menari. Dia itu nggak hanya pintar, tetapi juga ganteng. Dia itu tidak hanya tinggi, tetapi juga cantik, kayak gitu. Jadi positif dan positif. Positif dan positif, biasanya seperti itu penggunaannya. Nah, sementara itu biasanya kalau misal habis yo, memang diikuti dengan kata sifat. Tetapi maaf kepencet. Tapi juga bisa juga nggak pakai kata sifat,
nggak pakai kata sifat, tapi pakai kata kerja juga bisa. Kayak tadi bisa nyanyi, juga bisa nari, itu kan kata kerja kan. Itu boleh. Pokoknya intinya itu biasanya digunainnya untuk memuji atau mengomentari sesuatu. Contohnya nih, liru, 我看了以后觉得又高兴又不好意思. Setelah saya melihat, saya merasa nggak hanya senang, tidak hanya senang, tetapi juga malu, 不好意思, malu atau sungkan. 我看了以后觉得又高兴又不好意思. Atau 他又会唱歌又会跳舞. Dia tidak hanya bisa menyanyi, tetapi juga bisa menari. Jadi biasanya habis yo itu memang diikuti kata sifat kayak kaosing, terus puhao ise, atau kalian juga bilang yang tadi itu chongming, dia tidak hanya pintar tetapi juga ganteng, dia tidak hanya baik tetapi juga pintar, kayak gitu juga boleh. Itu kan kata sifat ya. Jadi diletakinya setelah yo titik-titik yo titik-titik gitu. Coba contohnya nomor 1 silahkan dibaca. Bacanya gimana? 我看了我看我看了了以后以后觉得觉得有又高高兴兴又不好意思。 Oke, yang 第二，他又又会唱歌又会跳舞。 Oke, sekarang saya kasih 2 menit, coba bikin kalimat 1 kalimat aja. Kalian boleh tulis, nanti saya akan tanyakan. 1 kalimat aja penggunaan yo shema shema, yo shema shema. Oke, coba dibuat 1 kalimat yang simpel aja. Yang kayak yang saya contohin tadi. Yo titik-titik, yo titik-titik. Oke, yuk siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap bisa disebutkan kalimatnya. Jess sudah siap, Jess? Kayaknya Jess sudah mau ngomong. Ya. Ya, yuk. Dia narik nafas. Oh, narik. sorry. Saya lihatnya udah gini. Gitu kayak mau ngomong. Yuk coba yuk, Jess. Tapi udah bikin kan? Coba ya. Yuk. 姐姐有漂亮，有漂亮，有会画画。姐姐有漂亮，有会画画。Artinya apa? Cantik.姐tidak hanya cantik tetapi juga pandai melukis. Iya, pandai melukis. Oke, mingpai ya, Jess ya, berarti penggunaan yo sama yo sama. Oke, Pak. Jess. Selanjutnya yuk, siapa yang mau bacain kalimatnya? Define 老师。 Yuk, define. 爸爸又好看又努力工作。爸爸又好看又努力工作，什么意思？ Papa tidak hanya enak dilihat, tetapi juga pekerja keras. Oke, hempang define mimpai ya penggunaan yo semua. Mimpai. Oke, lanjutnya Lanjutnya yuk, siapa? Siapa? Halo. Melissa 老师。 Oke, yuk Melissa. 我的猫有聪明又漂亮。我的猫有聪明又漂亮，什么意思？ kucing saya tidak hanya pintar tapi juga cantik. Oke. Saya Melissa mimpai ya, Melissa ya.
明白老师。 Oke, 很棒. Yuk lanjutnya, 继续, 谁要? Rini老师， Yuk, Rini. 几件衣服又好看又便宜。这件衣服又好看又便宜，什么意思? Baju ini bagus dan tidak juga hanya murah. bagus, tapi tidak juga hanya bagus, tapi juga murah. Oke, 很棒. Rini mingpai ya? Mingpai. Mingpai lah. Oke. Terakhir Pekeci. Freddy. Ya. 我的爸爸有高有帅。帅. Bukan shui tapi shuai. Iya. 什么意思? Artinya apa, Freddy? Papa saya tidak hanya tinggi, tetapi juga tampan. Tampan. Oke. Sisi Freddy. Duh, banyak yang muji papahnya ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita udah mulai yang tukewan. Hari ini kita materinya nggak terlalu banyak kok, karena intensifnya kita yang benar-benar intensif banyak materi itu di awal. Jadi di belakang-belakang itu kita udah mulai review-review, terus baca-baca kawan, udah mulai kayak gitu. Oke. Ada yang masih ingat judulnya apa? Ini judulnya itu tadi di awal banget kita baru itu saya sempat bacakan. Ini nggak ada pinginnya. Judulnya apa kira-kira? Kei apa? Melisa kayaknya mau jawab nih. Ya bukan. Saya tadi dengar dia udah itu. Kei sama kei. Shi ma. Artinya apa? Ada yang tahu? Boleh coba nggak? Iya, boleh coba nggak? Kei shi ma, boleh coba nggak? Shi itu artinya mencoba. Shi itu artinya mencoba. Kei shi ma. Nah, di dalam kurung yang di dalam kurung ini itu bacanya Mali zai shang dian mai yu rongfu. Kita tadi udah belajar yang ini ya. Yu rongfu itu artinya apa? Masih ingat yu rongfu shi shima isa? Tadi apa? Jaket? Jaket apa? Yu rongfu. Sama. Ketebal. Jaket musim dingin ya, yang kayak gini. Oh iya, jaket winter. Iya, jaket winter benar. Mali zai shang dian mai yu rongfu artinya apa? Mali zai shang dian mai yu rongfu. Mali membeli baju di iya, Mali di toko ya, Shangdian membeli baju musim dingin di toko. Oke. Terus selanjutnya benar. Volumenya saya gedein dulu. Oke. Terus selanjutnya Celio Mali. Mali itu nama orangnya. Terus di sini ada Shou Huo Yuan. Shou Huo Yuan. Nah, Shou jadi saya belibet. Shou Huo Yuan itu artinya kayak pegawai yang ada di toko-toko, mau itu toko baju, toko tas, toko buku, toko apapun kecuali pelayan di restoran ya. Itu kita nyebutnya mereka Shou Huo Yuan, pegawainya kita nyebutnya Shou Huo Yuan. Oke. Terus lanjutnya, oke, ini udah. Coba saya mau tanya, 我看看羽绒服什么意思? 我看看羽绒服 artinya apa? Saya mencari lihat-lihat jaket musim dingin. Saya lihat-lihat jaket musim dingin kayak gitu. Terus sohonya so, 你看看之前怎么样 artinya apa? Ini kita semua sudah pernah belajar Hansnya. Kamu cari yang kayak gimana? 不是 cari, 看看 kamu lihat ini. 你看看之前怎么样? Kamu lihat ini menurutmu ini gimana gitu kan? Iya, menurutmu ini gimana? 有好又便宜什么意思? Tidak hanya bagus, tetapi juga murah. Tidak hanya bagus, tetapi juga murah. Kayak gitu ya. Oke, 现在跟着老师读 sebelum nanti pinginnya saya hilangkan, sekarang baca dulu sama saya ya. Yang pertama itu Mali, dia bilang, 我看看羽绒服. 我看看羽绒服. 你看看这件怎么样?
你看看看这间怎么怎么样？又好又便宜。又好又便宜。Oke. Oke, coba sekarang baca sendiri. Yang atas bacanya gimana? 我看看羽绒服。Terus suhunya suhu什么？你看看这间怎么样？ Terus 又好又便宜。 Oke, hembang. Yo hao, yo pianyi. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nanti saya akan balik lagi nih, soalnya percakapannya cukup panjang. Oke. Terus selanjutnya, Mali yang atas. Dia bilang, 这间有点长. Artinya apa? Ini tadi kosakatanya beberapa kita udah belajar. 这间有点长, 什么意思? Yang ini sedikit terlalu panjang. Sedikit ya, sedikit panjang gitu ya. 有点长, yang ini sedikit panjang. Terus 有短一点的吗? 什么意思? 有短一点的吗? Ada yang agak pendek. Pendek, iya. Adakah yang, kalau enggak apakah ada yang sedikit atau agak pendek gitu. Terus habis itu di sini ada 你要深颜色的你要深颜色的还是要浅颜色的? Artinya apa? Tadi kita udah belajar shen sama qian, 什么意思? Kamu mau warna yang gelap atau warna yang terang? Iya. Jadi qian itu artinya terang ya. Qian yang ini itu artinya terang, yang ini shen gelap. Tadi kita udah bahas ini. 你要深颜色的还是 atau yang kalian kemarin bikin kalimat tuh 还是要浅颜色的. Kamu mau yang warnanya gelap atau warna yang terang gitu. Terus selanjutnya 浅颜色的什么意思? Artinya apa? 浅颜色的 warna apa? Warna yang terang. Warna yang terang. Jadi ingat ya, kalau shen itu gelap, kalau qian itu terang. 我试试可以吗? 什么意思? Ini yang tadi di judulnya. 我试试 Saya coba boleh. Saya boleh nggak mencobanya, atau saya coba boleh nggak gitu. 当然可以什么意思? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Terus selanjutnya yang bawah 这间太肥了. 这间太肥了. Apa artinya? 太肥, fei itu kayak kebesaran ya, kayak terlalu gede gitu. Itu kita pakai fei. Fei itu sebenarnya bisa juga diartikan lemak bisa juga diartikan lemak. Tapi karena ini baju, jadi intinya itu maksudnya kayak bajunya itu kayak gede banget, kelihatannya itu kayak besar banget gitu. 这件太肥了. Nah, terus habis itu di sini 有没有瘦一点的? Show itu kurusan. Jadi maksudnya ada nggak yang lebih kecil, yang lebih ramping gitu bajunya. Kalau Fei itu tadi kayaknya mungkin bajunya modelnya itu yang gede gitu. Terus dia tanya, 有没有瘦一点? Ada nggak yang langsingan dikit gitu bajunya? Gitu artinya ya. Jadi show itu artinya kurus. Kalau Fei itu gendut sebenarnya. Fei itu bisa diartikan gendut. Jadi Fei itu bisa diartikan gendut. Kalau show itu bisa diartikan kurus. Oke, terus di sini ada 你再试试自检, artinya apa? 你再试试自检, 什么意思? Kamu coba lagi baju ini. Kamu coba lagi nih yang baju ini gitu. Terus habis itu 这件不大不小, 什么意思? 这件不大不小. Artinya apa? Baju ini tidak besar, tidak kecil. Baju ini tidak besar, tidak kecil. 正合适 artinya apa? 正合适. 正 itu bisa diartikan kayak benar-benar 合适. 合适 apa 合适 tadi? Cocok. Cocok, iya. Cocok, benar-benar cocok. 颜色也很好看, 什么意思? Warnanya? 也很好看. Juga sangat bagus. Juga dilihat. sangat bagus, iya. Atau kalau enggak juga sangat enak dilihat. Atau cantik juga boleh diartinya kayak gitu. Oke, sekarang 跟着老师读. 这间有点长.
这这间间有有点儿长，有短一点儿的吗？有短短一点儿的吗？你要深颜色的还是要浅颜色的？你要你要深颜色的的还是还是要浅颜色的？颜色的？ OK，浅颜色的。浅颜色颜的。色的。我试试可以吗？我试试试可以吗？当然可以。当当然然可可以。这件太肥了。这这件件太太肥了。肥了，有没有瘦一点儿的？有没有有瘦一点儿一点儿的？你再试试这一件。你再再试试试试这这一件。这件不大不小。这件不大不小，小，正合适。正合适。颜色也很好看。颜色也很好看。Oke, sekarang role play dulu ya. Yang jadi Mali, Jess. Terus yang jadi Shou Huoyuan, Rini. Coba yuk. Silahkan Jess sama Rini. Jess dulu. Dibaca. 这边有一点长，有短一点的吗？你要深颜色的还是要浅颜色的？浅颜色的。我试试可以吗？当然可以。这件太肥了，有没有瘦一点的？你再试试这一件。这件不大不小，正合适，颜色也很好看。Oke, tentang Jess Rini, Sese. Lanjutnya define dan Melisa deh, nanti Freddy sama saya. Define yang Mali, Melisa yang Shou Huoyuan. Yuk. 这件有一点长，有短一点的吗？你要深颜色的还是要浅颜色的？浅颜色的。我试试可以吗？当然可以。这件太肥了，有没有瘦一点的？你再试试这一件。这件不大不小，正合适，颜色也很好看。Oke, Henpang, Define, dan Melisa. Oke, sekarang Freddy yang Mali, saya yang Shou Huoyuan. Yuk, Freddy. 这间有一点长，有短一点的吗？你要深颜色的还是要浅颜色的？浅颜色的，我试试可以吗？当然可以。这件太肥了，有没有瘦一点的？你再试试这一件。这件不大不小，正合适，颜色也很好看。Oke, 很棒。Kita lanjut ke yang terakhir. Kawan yang terakhir ini, kawan yang terakhir. Ada yang tahu cara bacanya judulnya apa? Sama. Pian, sama. Murah. 便宜一点儿。Pa, ya ini belakangnya pa ya bacanya.
便宜一点儿吧，什么意思？ Agak murah. Kalau enggak kayak gini, kasihlah yang murah lah kayak gitu. Ini tuh tawar menawar di sini. 便宜一点儿吧. Oke, di sini Mali bilang 这中羽绒服怎么卖? Artinya apa? Kita udah pernah belajar nih. Mai-nya ingat ini mai-nya nada 4 terus atasnya ada plus ya, bukan mai tapi mai. Sama bisa. 这中羽绒服怎么卖? Artinya apa? Apa? Jaket ini Jaket yang tipe ini atau ini, modelan dijual, dijualnya gimana? Iya, dijualnya gimana maksudnya? Kalau di Cungko memang kita nyebutnya bukan to shaojian tapi biasanya chan memai. Maksudnya itu harganya berapa gitu ya. Jadi kalau di sana itu biasanya kita bisa bilang to shaojian, kalau enggak chan memai. Dijualnya gimana? Maksudnya nanyainnya berapa harganya kayak gitu. Terus dijawab 1,400 kuai. Artinya apa? Kita udah pernah nih belajar yang ini. 1,400 kuai. Berapa harganya? Kuai. 400. Satu bajunya harganya 400. Terus lanjutnya 太贵了，什么意思？太贵了。 Terlalu mahal. Terlalu mahal. 便宜一点儿吧. Artinya apa? Murah sedikit. Iya, kasihlah yang murah murah. dikit. Iya, kasihlah dikit murah ya, kayak dipotong harga. 200 怎么样? Artinya apa? 200 gimana? 200 gimana? Nah, jadi kalau untuk harga kita bisa pakai Jadi nggak harus pakai liang ya. Kita bisa pakai pai yang kalau 200 gimana? Kayak gitu. Terus selanjutnya, pai tai shao le, 什么意思? 200 terlalu sedikit. Terlalu sedikit. 200 terlalu sedikit. Pumai. Tidak bisa dijual. Nggak bisa jual. Enggak lah, enggak saya jual gitu, enggak mau saya kalau 200 gitu ya. 可以打八折, 可以打八折 maksudnya itu bisa di diskon 8. Maksudnya 8 kayak dikurangin kayak 8% kayak gitu. 可以打八折 di diskon 8 ya, 8% ya. 你给320吧, 什么意思? Kamu kasih 300. 302. Iya. Ngomongnya sampai di sana walaupun 302 kan seharusnya bukan itu ya, tapi kalian bisa sebut sampai kayak kita ngomong 302. Kamu kasih saya 302 deh. Karena dipotong 8 tadi ya. Kamu kasih saya 302 deh kayak gitu. Terus sampai sing pusing. Nah, sing pusing itu sing itu artinya oke. Oke, jadi oke dalam bahasa Mandarin itu kita pakai sing, oke, sing pusing, sing itu artinya oke. Sampai sing pusing, kalau sampai oke enggak? Kalau sampai aja gitu. Kayak ini Pak, artinya apa? Kayak ini Pak. Oke, kasih Ya, kasih kamu deh kayak gitu sampai. Oke, sekarang kan celok tuh. 这种羽绒服怎么卖? 这种羽绒服怎么卖？1,400块。1,400块。太贵了。太贵了。便宜一点吧。便宜一点吧。200怎么样？200怎么样？200太少了。200太少了。不卖。不卖。可以打8折。可以打8折。你给320吧。你给320吧。300行不行？300行不行？给你吧。给你吧。Oke, 很棒。Oke, kita habis ini lanjut ke kuisis yang tadi saya bilang ya. Bentar, saya lihat dulu itu.
Ini nggak usah. Oke, tadi kita udah hui tawanti, jadi kita nggak perlu hui tawanti, kita langsung kuisis ya. Sebentar, saya bentar lagi akan kirim linknya ke kalian via chat. Saya akan kirim linknya ke kalian via chat, bentar ya. Saya copy dulu. Ini, wait. Nanti ketika kuisis berlangsung, kalian nggak perlu nggak perlu live dari Zoom, tapi nanti saya sarankan kalau pakai laptop tetap on cam nggak apa-apa, tapi kalau apa namanya, kalau maksud saya gini, kalau ngerjainnya pakai handphone, terus Zoom-nya pakai laptop, itu kalian on cam nggak apa-apa. Tapi kalau semisal kalian Zoom-nya pakai laptop, mending di off camin aja. Kenapa? Kadang biasanya kalau main kuisis sambil Zoom, terus on cam, itu jadi nge-lag biasanya kayak gitu. Jadi saya saranin di off camin aja. Bentar ya. Linknya masih loading soalnya. Nanti ini materinya itu meliputi apa namanya, kita yang awal-awal dari yang nama hari kayak gitu-gitu sampai yang terakhir tadi yang warna-warna. Soalnya kurang lebih ada 34 soal kalau nggak salah, 34 soal. Dengan setiap soal itu cukup lama, 10 detik untuk kerjainnya, 10 detik untuk ngerjainnya. Jadi ada beberapa soalnya itu berbentuk hanse, ada juga beberapa soalnya berbentuk pinyin. Jadi bisa hanse, bisa juga pinyin. Bentar ya. Linknya masih loading. Saya harus buka linknya dulu, baru bisa copy ke kalian. Wait. Bentar. Bisa. Kita nanti lihat progresnya dulu. Kalau semisal kalian bagus, cukup sekali aja kuisnya. Tapi kalau kalian masih agak kurang, nanti saya minta kerjain sampai 2 kali. Bentar ya. Continue. Oke, ini udah terbuka. Oke, saya share di chatnya Zoom langsung ya, di chatnya Zoom langsung. Jadi kalian bisa tinggal klik linknya aja. Silahkan, sudah ada kan? Saya udah kirim. Oke ya, saya izin off cam dulu. Oke. Saya akan share gamesnya kita di sini. Nanti kalau ada yang masih bingung atau nggak bisa masuk, bilang ke saya ya. Oke, ini udah masuk. Ada Melisa, ada Rini, Freddy sudah masuk. Oke, Just juga sudah. Tinggal define, kita tunggu define dulu. Oke, Sansu. Oke, kita langsung start ya, silahkan dikerjakan.
Yang warna kah atau yang mana? Banyak salahnya di bagian mana? Langsung mau tanya. Iya. Tadi kan saya udah cek tuh salahnya di mana. Tapi Bagaimana? saya bingung kenapa saya salah. Apa? Di mana? Yang mana? Yang kata satuan untuk baju. Itu seharusnya gimana? Apa Itu- saya salah pakai kunci? Jawabannya apa? Jadi way. Iya, jawaban jadi kuncinya W. W. Oh, berarti saya salah di kuncinya. Puji, itu aja terus ada lagi di mana? Ada lagi nggak? Di bagian mana? Saya itu aja langsung. Oke. Oke, Sisi sudah mengingatkan saya. Berarti saya salah kasih kunci. Seharusnya kan Chen, bukan W. Kalau W kan untuk orang. Yang lain gimana? Banyak salahnya di mana? Di bagian mana? Yang warna atau yang mana? Jess yang mana, Jess? Atau Rini yang mana? Saya yang salah itu anak laki-laki, saya lupa tulisannya kayak gimana. Oh iya, oke. Beberapa soalnya ada yang Hanse ya, beberapa yang ada yang tulisan Hanse. Kalau Rini? Kalau kata-katanya panjang itu Masih bingung saya kalau pukul waktu, iya. Oh, oke. Karena tadi beberapa memang ada yang Bacanya. langsung Hanse. Oke. Iya. Oke, it's okay, nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau Freddy salahnya banyak di mana, Fred? Di jam lah, kena Oh, di panik. jam juga. Oh, oke. Di jam juga. Jadi masanya beberapa itu ada yang di jam ya. Kalau waktunya kelamaan nggak? Kalau semisal itu nanti kalau kelamaan saya akan ganti 5 detik. Kelamaan nggak? Kecepatan. Oke. Ya. Itu tuh sebenarnya itu 5 detik. Sebenarnya itu 5 detik. Terus tadi saya coba murid sekolah saya suruh kerjain. Lo kecepatan kayak gitu. Oh ya udah, oke, saya tambah 10 detik lah. Saya takutnya tuh kelamaan gitu. Soalnya gamesnya kan kayak games buat anak-anak ya. Oke, enggak ya, berarti sekitar 10 detik lah ya. Karena kalau ditambah lagi tuh 30 detik tambah lama. Oke, enggak apa-apa. Mungkin belum terbiasa. Lain kali saya akan cobalah masih 10 detik. Terus nanti pas ada waktu lagi saya akan coba 5 detik. Mungkin nanti jadi terbiasa gitu ya. Oke. 谢谢你们，我们今天呢先学到这里，谢谢大家，再见，拜拜，晚安。